Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi hari Senin tanggal 29 Agustus 2022. Sahabat Indonesia, beberapa hari yang lalu, tepatnya seminggu kalau tidak salah, vokalis band Ungu yang juga politisi Partai PAN dan pernah menjadi wakil wali kota Palu, Sulawesi Tengah, mengkritisi dengan keras Farel Prayogo karena Farel Prayogo ini dianggap menyanyikan lagu yang tidak sesuai dengan umurnya. Masa akhirnya diserang oleh banyak orang, warganet. Kemudian dia memelintir lidahnya balik memuji-muji Farel Prayoga. Tapi kemarin atau 2 hari yang lalu kalau tidak salah, dalam Rakernas Partai Amanat Nasional PAN di Jakarta, Pasha Ungu atau Sigit Purnomo Samsudin Said ini seolah-olah menjilati, bukan sekedar menjilati ludah sendiri yang sudah masuk di tong sampah. Dengan cara apa? Dia goyang asik menyanyi bersama Farel Prayogo dengan lagu yang sama yang dia kritisi, Ojo Dibandingke. Aduh, Pasha ini kok gak malu gitu loh. Hanya hitungan hari dia memelintir lidahnya sendiri, berbalik badan, justru menjilati ludah yang sudah ditaruh di tong sampah. Coba, memalukan. Khas politisi banget gitu loh, yang tidak tahu malu bahkan. Gak ada konsistensi. Jadi apa yang harus kita pelajari dari apa yang dilakukan oleh Pasha Ungu atau Sigit Purnomo Samsudin Said ini ya? Saya tidak menyinggung masalah Farel Prayoga karena dia lagi happening, lagi viral dan lagi ditanggap di mana-mana lah, Partai Golkar lah, kemudian kementerian ini, kementerian itu, instansi ini, instansi itu. Tapi yang saya kritisi tentang konsistensi dari seorang politisi muda yang bernama Pasha Ungu atau Sigit Purnomo Samsudin Said. Nah, kalau untuk hal-hal yang sepele saja, seseorang itu pelin-pelan, esok dole, sore tempe, bagaimana rakyat mau percaya dengan janji-janji kampanye dia? Apa jaminan yang bisa kita pegang dari seorang politisi seperti Pasha Ungu kalau begitu mudah memelintirkan lidahnya, menjilat ludah sendiri? Coba bayangkan. Saya nggak tahu apakah ini penyakit para politisi ya. Kalau tadi kita lihat di video tadi, begitu asik berjoget ria dengan para perempuan-perempuan Partai PAN, kemudian ikut bernyanyi, ya sedikit modifikasi syairnya, biasa-biasa saja lah. Pasha Ungu mungkin kena amnesia atau apa, saya tidak tahu lah. Tapi mungkin ini memang ciri khas politisi ya. Dan Pasha Ungu masuk dalam pusaran politisi yang sangat tidak bisa kita pegang kata-katanya. Ini catatan saya terhadap Pasha Ungu. Saya tetap mendukung Farel Prayoga. Mudah-mudahan ada pencipta lagu yang membuatkan lagu untuk Farel yang sesuai dengan umurnya. Ini bagus karena suaranya Farel itu suara yang luar biasa gitu. Memang karena dia punya rekam jejak menjadi pengamen bersama ayahnya, jadi memang cengkok dangdutnya itu pas, memang enak didengar dan kelihatan seperti angel voice gitu, suara malaikat memang. Tapi ini kan anugerah Tuhan gitu.
Nah, Pasha Ungu ini tidak henti-hentinya berselancar dalam keviralan Farel Prayogo dan tidak malu-malu nebeng di panggung Farel Prayogo. Ini catatan saja kepada para pemilih rakyat Indonesia yang 2 tahun lagi, tahun 2024 ada pemilu, kita harus mengkritisi dan mulai mencermati politisi-politisi yang punya rekam jejak pelin-pelan. Kalau punya rekam jejak pelin-pelan, politisi itu jangan dipilih. Karena saya yakin sudah pasti dia akan mengingkari janjinya. Seperti lagu, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, itu udah pasti. Jadi anekdot bahwa apa bedanya PIL-KB dengan politisi itu akan terjadi lagi. Kalau PIL-KB, kalau lupa jadi. Kalau politisi, kalau jadi pasti lupa. Nah, model seperti ini nih kayaknya khas Pasha Ungu atau Sigit Purnomo Samsudin Said. Jadi kita sebagai rakyat yang akan memberikan mandat kepada wakil-wakil rakyat nanti hati-hati kita mencermati satu persatu orang-orang yang bisa diberikan amanah untuk menyuarakan suara rakyat di parlemen nanti. Jangan asal memberi suara, jangan juga asal dia populer atau apa, akhirnya kita menderita selama 5 tahun. Itu yang ingin saya pesankan kepada sahabat-sahabat saya, rakyat Indonesia. Saya kira itu sahabat Indonesia, singkat saja yang ingin saya sampaikan terkait dengan goyang asiknya, nyanyi asiknya Pasha Ungu dengan Farel Prayogo. Ini dilakukan di penutupan Rakernas PAN di Jakarta. Sebetulnya sah-sah saja sih sebetulnya, boleh-boleh saja. Cuma masalahnya karena si Pasha Ungu ini kan seminggu yang lalu mengkritisi si Farel, jadi orang jadi bingung, kok orang kok pelin-pelan begitu enjoy gitu loh. Memang lidah tidak bertulang, tapi yo mbok yo jangan begitu gitu loh. Mbok ya seorang politisi, meskipun politisi ada sedikit ada rasa malu. Jadi harus belajar konsisten agar rakyat bisa percaya dengan para politisi. Kalau model pelin-pelan begini, bagaimana kita mau percaya? Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam kemerdekaan. Saya Rudi Eskam.